mungkin 1 jam lagi kita mati nanti dapat rasa makrifat itu dari kita. Karena Allah berjanji, apa kata Allah? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh pada kami akan kami tunjuki jalan kami, jalan untuk mendekatkan diri kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Nyolun tahu lalu mengerti lalu nyola membuat keputusan. Nah, orang Minang pernah mengatakan kalau nak tahu dikili-kili tanyakan kajawi. Nak tahu dipaso-paso tanyakan kayang. Apa maksudnya tuh? Kalau ingin kita tahu sesuatu itu, pelajari, tanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, orang Arab itu karena nafsunya dulu tinggi, ilmunya tuh tidak benar jadinya. Karena mengapa? Kebatanya pula ke Muhammad SAW, Muhammad itu jauh di bawah ini rasulnya levelnya. Abu Jahil orang kayo, orang terpandang, orang berkemampuan. Muhammad itu anak kubalor, tidak ada mempunyai status sosial. Itulah yang menahannya belajar tentang Muhammad SAW. Nah, sampai saat ini itu terjadi. Sampai dunia kiamat pasti ada. Cuma gelombangnya turun naik. Kalau zaman kita kini mungkin merebak bahwa salah memutuskan sesuatu terhadap orang lain karena kita tidak pelajari daripada yang bersangkutan. Wah, nak tahu dipaso-paso ditanyakan kepada ayam. Ya kakak awak nak tahu dikili-kili ditanyakan tuh ke ayam. Akhirnya jawabannya itu akan senjang sama sekali. Dan bahkan ya orang-orang Minang pun membuat istilah kalau nak tahu diburuk seseorang tanyakan kepada pembayannya. Itu yang terjadi kini. Muhammad itu ditanyakan oleh Abu Jahil kepada Abu Lahab. Akhirnya buruk kan. Sama aja kita kini. Kalau kita menegakkan agama hari kini misalnya orang nggak akan bertanya ke kita, pinjau akan bertanya kepada orang-orang yang anti kepada kita. Akhirnya semakin merebaklah kebencian. Tak salah kita menyampaikan. Kerja yang kita laksanakan seperti yang kini sulit itu untuk dikatakan tidak benar. Walaupun banyak terjadi kesalahan dalam menyampaikan kaji itu wajar, kita tak kiai. Ya, kita tak share. Wajar. Tetapi untuk disalahkan total itu tidak bisa. Mengapa? Karena prinsipnya kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang bertanya, apa kitab yang dipelajari di situ? Itu sinis itu. Tadi itu ilmunya tidak cukup. Tapi kalau nyo datang bertanya, oke, kok kita bisa menjawab? Apa jawabannya? Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kitab Syafi'i, bagaimana kitab Hambali, bagaimana kitab itu ribuan jumlahnya. Nah, ketahuilah bahwa kitab-kitab yang mereka karang tadi itu pasti bersumber daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi kalau kita mengatakan apa kitab yang dipelajari di situ, seluruh kitab, tetapi benar atau tidaknya itu tergantung kepada kemampuan kita menganalisa Al-Quran. Kan sama dengan Syafi'i dan Hambali. Nah, harus paham seperti itu. Tapi kadang-kadang itu ditinggalkan. Qurannya ditinggalkan. Mempelajari kata yang ada dalam Quran itu tidak pernah. Ya, mempelajari namu sarafnya, mantiknya, ya, itu tidak pernah. Mempelajari terjemahnya tidak ada. Mempelajari sarafnya apa lagi? Yang dipelajari apa? Arti. Ya. Di dalam arti itu ada makna. Seperti tanda tasdik tadi itu mazid satu huruf waw. Ya, seperti tawafa artinya mengeliling. Ditambah satu huruf mazid satu huruf namanya dengan huruf yang serupa dengan ain fi'il. Apa ain fi'ilnya tawafa? Waw, huruf yang di tengah. Tambah satu huruf. Berturut-turut dua huruf serupa diidamkan yang pertama kepada yang kedua. Jadilah musyaddadah. Tawafa. Kalau tawafa tadi arti mengeliling, maka arti tawafa memperbedakan kepada taksir arti banyak mengeliling. Jadi orang kalau tawaf di Mekah itu di Ka'bah sekali lalu bisa diputar, itu tak tawaf namanya tawaf namanya baru. Tapi kalau berulang-ulang, karena ditentukan sampai 7 kali, itu baru tawaf namanya itu. Kan ada makna di dalam itu.
akhirnya jadi ya istilahnya ngerenca kalau begitu. Jadi mursyid, jadi mursyid. Padahal tidak tahu dengan tanda tasdik pada pawaka pada fi'il madhi huruf pertama. Makanya kejadian yang semacam itu bukan seluruhnya, tapi terjadi. Mengapa? Karena mereka berambisi betul untuk mendapatkan simpati daripada umat. Itu sebabnya di dalam pengajian itu sering dikatakan bahwa banyak pengikut itu belum tentu itu benarnya. Fir'aun lebih banyak pengikutnya. Ya, Abu Jahil lebih banyak pengikutnya pada mulanya daripada Muhammad sendiri. Jadi kalau banyak pengikut populer yang kita katakan itu jadi ukuran kebenaran, itu orang tidak berilmu itu yang seperti itu. Yang tidak cukup ilmunya. Termasuk pendidikan sekalipun belum bisa itu dijadikan ukuran kebenaran. Di muka namanya banyak titel agama, di belakang namanya banyak titel agama misalnya, susah itu. Apa sebab? Bukti banyak. Berapa banyaknya orang-orang yang punya ilmu tinggi tapi terseret kepada hal-hal yang tidak benar. Itu menandakan bahwa ilmu belum bisa 100% dijadikan ukuran sebagai kebenaran. Tapi ilmu kalau sampai kepada tingkatan tadi, aku barunya terjamin. Karena itu menyangkut nanti dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang berilmu tinggi tapi hidayah tidak ada. Karena sampai tadi tidak ada. Lain berilmu tapi tidak mengenal, tidak paham, dan kemudian tidak menjadi amalan dalam kehidupannya sehari-hari. Akhir-akhirnya hidayah tidak turun, ilmu semakin tinggi. Akhir-akhirnya ilmu yang tinggi tadi membuatnya lebih berkemampuan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti orang-orang korupsi misalnya. Jangan dikatakan berilmu itu di bidang agama. Ya, bahkan kadang-kadang itu tinggi ilmunya, detail di dalam bidang agama. Jadi tidak bisa. Nah, jadi dimanapun itu belum bisa menjamin. Nah, kembali kepada persoalan pokok pertanyaannya. Jadi apa yang bisa menjamin tentang kebenaran itu yang harus jadi ukuran kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu saja titik. Nah, tinggal lain mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana pahami dengan benar. Jangan salah. Banyak kata di dalam Al-Quran yang sudah terseleweng pemahamannya oleh orang-orang tertentu, akhirnya sesat. Seperti misalnya kata Ahmad. Ahmad itu yang diartikan seorang manusia yang bernama Ahmad. Padahal Ahmad itu kalau dilihat bentuk katanya itu mungkin isim tafdil, menunjukkan kepada lebih. Kalau Hamada itu arti terpuji, Ahmad artinya lebih terpuji, paling terpuji. Jadi maka arti ayat pada waktu itu berarti nanti akan datang sepeninggalku kata Isa seseorang yang namanya sangat terpuji. Itu jadi. Nah, siapa yang namanya sangat terpuji? Muhammad SAW. Apa bukti nama Muhammad tadinya sangat terpuji? Dari Adam alaihissalam orang sudah mengenalnya, sudah sibuk sampai kini, bahkan sampai dunia kiamat nanti. Saya ada orang Islam tidak akan berhenti itu, bahkan orang kafir tidak ada pernah bosan untuk membicarakan tentang Muhammad. Jadi kata Ahmad menunjukkan kepada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi berarti yang dikatakan Isa itu adalah Muhammad SAW. Tapi karena instan cepet-cepet tadi untuk memahami ayat, lalu yang dikatakan oleh Al-Quran itu kecilnya seorang manusia nanti akan lahir seorang rasul yang bernama Ahmad. Lalu ditunggu-tunggu, nanti akhirnya tidak kunjung datang. Nah, kesudahannya ada manusia yang diikut, yang dipercaya, yang diorbitkan. Nah, inilah yang bertindak sebagai Ahmad. Itu jadinya. Merasa saya itu hanya satu kata saja. Nah, jadi kembali kepada persoalannya, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmu alat dan kemudian harus dikontrol dengan akal sendiri. Didukung oleh ayat-ayat dan sunnah Rasul. Mungkinkah kita akan mengatakan ada
fadilah yang akan turun sesudah Muhammad? Tidak. Mengapa? Karena Allah sendiri mengatakan Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Jadi siapapun yang mengatakan ada Ahmad yang akan datang, itu berarti pembohong. Jadi Ahmad yang dikatakan di situ pasti itu Muhammad SAW. Itu contoh. Nah, jadi semakin minim ilmu, minim maksudnya tadi bukan banyak, bukan tinggi kurangnya, tapi kualitas ilmu tadi tidak sampai kepada pemahaman yang benar, nah maka pada saat itu manusia akan salah untuk memberikan penilaian. Terhadap dirinya salah nilai, terhadap orang lain akan salah menilai, termasuk kepada alam semesta yang akan salah mengambil keputusan, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun akan salah membuat keputusan tentang Allah. Mungkin akan diputuskan Allah tidak adil, tidak sayang dan segala macamnya. Nah, kalau yang melihat orang lain adalah orang yang tadinya kurang, orang tadi salah, itu keputusan yang salah itu. Kalau dia melihat kepada diri hebatnya, gagahnya, itu salah memahami diri itu. Kalau dia melihat kepada alam, banyak nampaknya alam tadi yang tak berfaedah, yang tak berguna. Kadang-kadang dalam hatinya timbul, mengapa Tuhan menjadikan hal-hal yang seperti itu? Dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang-orang yang ilmunya tadi tidak naik kepada peringkat pemahaman yang benar. Maka dalam pengajian majelis taklim itu jelas-jelas itu dijadikan sebagai pokok di dalam pengajian, mengilmui, memahami, mengamalkan dan kemudian mendakwahkan. Itu pokok. Nah, jadi kembalilah kepada ayat tadi bahwa innama anta muftari. Mereka berkata bahwasanya engkau mengada-adakan. Quran diada-adakan oleh Muhammad. Itu kan salahnya mereka tadi mengambil keputusan. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Sebenarnya mereka salah itu dikarenakan tidak berilmu, tidak mengetahui yang paham. Nah, jadi sebesar mungkin pun ilmu pengetahuan tapi tidak paham, harapan itu salah. Setinggi langit pun ilmu pengetahuan tapi tidak paham, bisa masuk neraka. Lalu datang pendapat yang bukan pendapat daripada agama, daripada Al-Quran. ABC-nya bahwa Muhammad diutus ke permukaan bumi itu bukan untuk mengurus dunia, tapi mengurus akhirat. Itu keliru tuh. Ya, jangan dikecilkan Muhammad tidak mengurus dunia. Muhammad itu mengurus dunia dan akhirat, itu benarnya. Contoh, kalau Nabi Muhammad itu membawa Al-Quran, di dalam Al-Quran itu kita temui berbagai macam hal. Contoh yang menyangkut dengan keduniaan, masalah timbang menimbang, sukat menyukat, jadi dalam Al-Quran itu. Jangan kamu kurangi takaran, jangan kamu kurangi timbangan. Kalau menimbang 1 kilo harus 10 matok. Kalau kamu mengukur harus ada ukurannya, jangan dikurang-kurangi. Kan urusan dunia tuh, urusan timbang menimbang tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Muhammad ke permukaan bumi ini adalah bagaimana supaya dunia tadi supaya bermakna. Nah, sehingga sampai urusan dunia itu sekecil apapun mendatangkan pahala yang akan diterima di akhirat ini. Kita bisa mengatakan itu bahaya itu yang semacam ini. Apa sebab? Kini saja rata-rata anak muda-muda itu berpendapat seperti itu. Oh, urusan mengaji, urusan agama itu urusan untuk disuap, bukan urusan kini. Itu pemahaman yang sangat-sangat keliru sekali. Sedangkan agama itu adalah untuk kini dan besok. Apa yang kita dapatkan kini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau agama kita mantap. Kalau agama kita tidak mantap, apapun yang dapat di waktu hidup di permukaan bumi itu akan mencelakakan. Dunia dan akhirat mencelakakan. Ya, coba bayangkan antara orang miskin yang tidak mengenali agama, yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan orang yang kaya yang juga tidak diberkati, yang tidak mengenali agamanya. Apa yang terjadi nanti? Si miskin akan lebih cepat kisahnya dibandingkan dengan orang kaya yang tidak mengerti. Bahkan itu
Si B tidak mengerti agama, tapi ini orang kaya, mau nanti berhisab. Itu harus dibayang-bayangkan sejak ini. Nggak bisa itu nanti saja, kita nanti jalan gini dan besok. Itulah prinsip anak-anak muda pada umumnya di zaman kini. Nah, jadi kalau kita bawa anak muda kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu isu itu. Dibawa irit mengaji seperti yang ini itu untuk masalah biswa. Dan kini belum selesai dah itu, makanya kini terdiskreditkan agama. Rendah nampaknya agama dibandingkan dengan yang lain. Ya, itu sudah tertanam itu di benak anak-anak kita mulai dari SD, itulah tertanam yang semacam itu. Tidak anak siapa-siapa, anak buya, anak kiai sekalipun bisa dijangkiti oleh penyakit yang semacam itu. Ya, lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan yang akan membuatnya baik di akhirat. Padahal urusan dunia juga. Corona. Itu perlu kita sadari. Nah, jadi Muhammad diutus ke dunia adalah untuk keselamatan dunia akhirat. Nah, bunyinya undang-undangnya begitu tuh. Ya, dinul Islam, huwa dinullah. Agama Islam dianya agama Allah. Allazi ja'a bihi khatamul anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh seorang nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li salamatin nasi, untuk keselamatan manusia, wa sa'adatihim, dan kebahagiaan mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi Muhammad dibawanya Islam untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia dari dunia sampai ke negeri akhirat. Sehingga diatur di dalam agama tadi segala urusan yang menyangkut dengan kehidupan manusia. Nah, itulah tugas kita. Jadi kalau ada seseorang yang ahli di bidang ilmu pengetahuan, sampai di mana mereka tadi mampunya membuktikan kebesaran Allah dengan ilmunya, nah, itu yang dituntut oleh Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, walaupun ada hadis itu yang mengatakan hadisnya itu dhaif, ya, tapi rancak hadis. Tapi Nabi, utubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Tidak mungkin itu disuruh menuntut ke negeri Cina pengen pelajari bahasa Quran, tidak mungkin. Tidak mungkin itu pengen pelajari nahwu saraf ke negeri Cina, tidak mungkin. Di Arab mengenal itu sumber perkataan itu. Itu menandakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sama nilainya. Tapi ada orang berpendapat ilmu dunia itu tidak betul itu. Yang betul adalah ilmu agama. Itu salah. Yang ilmu agama tadi melengkapi. Ya, seseorang misalnya berilmu spesialis tentang ilmu bedah misalnya, doktor. Ya, seseorang spesialis di bidang tafsir umpama. Yang ahli bedah dikarenakan penemuannya semakin terasa, semakin jelas, semakin tampak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu spesialis tentang agama tadi katakanlah di bidang ilmu tafsir misalnya, tapi semakin tak merasakan itu keagungan Allah, kepandaiannya, kemampuannya, kehebatannya yang merasakan. Ia akan masuk surga bukan ahli tafsir, tapi yang akan masuk surga adalah ahli bidang bedah dari biologi. Jadi walaupun ilmu agama tadi memungkinkan cepat kita sampainya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ilmu-ilmu yang lain itu bisa mengantarkan manusia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak nanti kan kita lihat di akhirat nanti. Tak sedikit kiai-kiai buya-buya nanti akan berenang-renang dalam lumpur panas. Ya, bukan lumpur panas di situ Bondo, tapi lumpur panas di padang mahsyar atau di neraka. Banyak itu terjadi. Mengapa? Karena hidayah Allah tidak didapatkan. Dan tidak sedikit nanti akan dilihat bahkan orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, di akhir-akhir dalam kehidupannya tadi sampainya mencapai takarub ila Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersenang-senang di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang tak dibacakan gitu ya. Kalau lah kiai, lah syekh, lah buya, lah ustad, lah pandai mempelajari Al-Qur'an apalagi mengajarkan, itu seolah-olahnya disanjung-sanjung di
itu salah. Ya, surga itu berada di tangan orang-orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biar-biar saja ke masuk surga orang untuk itu tuh lah. Tidak masuk surga tuh, tidak ada janji Allah seperti itu. Ya. Ya, orang-orang tinggi ilmu, orang profesor, doktor saja untuk masuk ke dalam surga, tidak ada itu janji. Tidak ada pernah. Al jannatu uiddat lil ulama, tidak ada. Yang ada apa? Al jannatu uiddat lil muttaqin. Itu bedanya orang-orang dahulu dengan kita kini. Kita kini ilmu melejit tinggi-tinggi, nama datang tanggung, popularitas bukan main. Tetapi kadang-kadangnya yang roh kita tadi itu tidak jernih, akhirnya tidak masuk petunjuk ke dalam hati, tidak siap batin kita menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu lain, karena ilmu itu diletak ke samping kita. Orang dulu sementara ilmunya itu sedikit, tetapi menjadi imam, menjadi panutan sampai kini. Bahkan Imam Syafi'i itu sebelumnya lahir ke permukaan bumi sudah diisyaratkan oleh Nabi. Kecil Nabi, nanti akan datang seseorang alim nanti yang akan memenuhi bumi ilmu dan pengetahuannya. Nyata, ya, dari timur ke barat itu Imam Syafi'i itu menjadi panutan, menjadi ikutan. Walaupun imam-imam yang lain tadi juga seperti itu, tapi yang paling menonjol, itu yang paling mudah adalah Imam Syafi'i. Kalau di Asia mazhabnya Syafi'i itu rata-rata pada umumnya. Nah, jadi ilmunya yang kita kaji begitu ilmu pengetahuan, tapi bukan hanya sekedar tahu, mengerti itu kita masuk dalam ilmu. Banyak orang yang tahu dengan helikopter itu berilmu, tapi tidak mengerti, berarti tidak paham. Nah, banyak orang yang tahu dengan makanan lezat, tetapi tidak mengerti, entah apa bahannya tidak mengerti. Ya, itu contoh. Maka yang dituntut adalah tahu, kemudian mengerti atau paham. Dengarkan ayat Tuhan di dalam surah Al-A'raf, laqad zarafna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Demi sesungguhnya aku penuhkan neraka itu dengan jin dan manusia. Jin manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi tidak yafqahun. Yafqahun tadi paham, mengerti. Bukan la ya'lamuna fiha di situ, tapi la yafqahuna biha. Bukan tidak berilmu, tetapi tidak mengerti, tidak paham, jadi yafqahun. Mereka punya mata tetapi basirnya tidak melihat. Mereka punya telinga tapi samianya tidak melihat. Maka di ujung ayat Allah memang keras sekali menyatakan orang semacam itu supaya berhati-hati. Pembunyinya, nah, ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti an'am. An'am itu apa tuh? Berasal daripada kata nikmat, na'am, nikmat. Binatang yang menyenangkan, binatang piaraan, sama mereka dengan itu. Ya, banyak itu seperti kambing. Kambing itu kan binatang ternak yang disenangi. Sifatnya keras kepala, tak mau tahu, tak mau dibersihkan, tak mau dimandikan. Begitulah orang yang tidak yafqahu. Nah, sampai-sampai kepada anjing itu disenangi sebagai manusia. Tak berhenti menyala. Belum tentu lain makanan, belum tentu mangsanya, nyo salah dulu. Ya, aja orang akan menyelamatkan nyo salah dulu. Kera itu adalah binatang yang disenangi. Ya, sifatnya mencibir terus menerus, mencemeni terus menerus, tak tahu diri. Ya, itu pernah aku di dalam TV dia menonton seorang pembesar dunia, lalu di suatu tempat, ya, Pai Turba namanya, ke bawah, ke masyarakat bawah, lalu melalui suatu bulang-bulang kera, bulang-bulang baru, sampai melakukan baru. Nah, ada bapaknya dia mencibir. Jadi awak buat menteri lalu mencibir. Begitulah manusia yang telah jatuh kepada an'am karena tidak mengerti, tidak paham. Nah, di ujung sekali dikatakan oleh Allah, balhum afdal. Ya, bahkan mereka afdal itu artinya lebih, bahkan lebih. Nah, apa artinya itu? Kalau binatang seperti itu wajar, namanya tidak punya akal.
ilmu pengetahuan pentingnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan bahwa setiap orang yang salah mengambil keputusan terhadap sesuatu, terutama terhadap ayat-ayat Allah, nah maka orang itu tandanya orang tidak berilmu. Maka Nabi kalau dihadapkan kepada persoalan yang semacam itu, maka Nabi selalu itu mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la yafqahun. Ya Allah, tunjukilah kaum itu ya Allah, karena dia tidak mengerti. Ya. Waktu dilempari di Taif, luko-luko Nabi di Taif, di tengah jalan kan pulang ke Mekah, di situ turun malaikat. Kecil malaikat, izinkan aku hai Muhammad untuk merusak orang Taif yang mencelakai engkau tadi. Kecil Muhammad SAW pada waktu itu, jangan mereka berbuat seperti itu karena dia tidak tahu, tidak mengerti. Tapi kini kalau ada orang tak mengerti lah, itulah pantas dilibas sebetulnya, ya, diperangi harusnya itu, tegak aturan Islam. Mengapa? Karena ilmu kini sudah tinggi, tak ada alasan untuk tidak tahu. Sampai itu memang banyak yang tak tahu karena Muhammad yang membawa kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohnya. Nah, banyak lagi contoh-contoh kepribadian Muhammad terhadap orang-orang yang belum mengenali tadi, yang tidak mengenali tadi. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu merasa kasihan. Ya, pagi tadi disampaikan di situ dalam suatu kisah terjadi dulu di Madinah. Madinah itu kan kotanya namanya dulu kan Yasrib. Kalau ada seseorang yang bernama Yasrib yang membangun kota itu. Kota Madinah tadinya, Madinah itu adalah multi etnis itu. Banyak di situ etnis. Ada Yahudinya, ada Arabnya, ya, ada penduduk aslinya, ada tuanya padang tandus dulu itu, padang di situ dulu yang ditumbuhi oleh kurma yang banyak. Disitulah dibangun oleh orang-orang dari Palestina, suku-suku yang datang dari Palestina, multi etnis. Ya, nah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu masih banyak itu orang-orang Yahudi, perkampungan Yahudi ada di situ. Nah, antara kota tadinya ke kampung Yahudi tadi itu ada jalan-jalan sunyi. Ya, Nabi pergi ke di tengah jalan bersobok dengan seorang Yahudi yang buta, miskin, minta-minta. Orang Yahudi sifatnya lain. Kalau andai kata dihina Muhammad, dihina agama Islam, dia mau membantu. Kalau tidak dihina Muhammadnya kurang membantu. Jadi untuk mengambil simpati daripada orang-orang Yahudi, pengemis tadi yang buta tadi mencaci-caci Muhammad, mencaci-caci Islam. Muhammad tiba lagi umur. Selalunya mencaci-caci Muhammad. Padahal Nabi Muhammad pakai itu dia tak tahu. Maka diberilah Nabi Muhammad tadi makanan, susu, roti. Kemudian dipijat-pijat tangannya, diurit-urit punggungnya, begitu lembut Nabi Muhammad kepada orang mencacinya. Nabi Muhammad tak nyampaikan bahasanya Muhammad. Terus tiap hari siangnya itu Muhammad, terus tiap hari siangnya itu. Diantarkan roti ke kilo, pakai cacian, diantarkan susu ke kilo, dia selalu mencaci. Makin banyak dia diri Muhammad, semakin terjadi caciannya kepada Muhammad SAW. Nah itu akhirnya Nabi